ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir bersama-sama mendengarkan salah satu kajian yang perdana dilaksanakan oleh bidang dakwah pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pemalang yang nanti insya Allah pada malam hari ini akan menyajikan suatu pembahasan yang sangat menarik terkait dengan insya Allah sebentar lagi akan kedatangan tamu yang mulia, bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan insya Allah sebagai narasumber ataupun pembicara pada siang hari ini, beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nur Hasim selaku Ketua Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang berbahagia, marilah nanti kita bersama-sama menyimak, memperhatikan dengan seksama apa yang nanti akan beliau sampaikan, sehingga itu bisa menjadi sesuatu bekal ilmu yang bermanfaat untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Saya sebagai pembawa acara mengajak kepada jamaah sekalian untuk mengawali acara pengajian perdana online baik melalui Zoom ataupun YouTube pada malam hari ini dengan bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang selanjutnya pembacaan ayat suci yang Al-Qur'an, pembacaan suci ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan dikumandangkan oleh saudara Lutfi Mahendra. Kepadanya dipersilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk selanjutnya sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah pada Bahtiar Effendi SEME, dipersilahkan. Ngerti ono pengumuman nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf, Ustadz Abdi, suara saya terdengar? Terdengar jelas apa tidak ini? Terdengar jelas. Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang pertama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam kesempatan di malam hari ini, malam Ahad, ini adalah hari perdana ya bagi bidang dakwah Pemuda Muhammadiyah Pemalang, yang alhamdulillah ini adalah kajian pembuka di antara rangkaian nanti insya Allah kegiatan pengajian selama bulan Ramadan. Oleh karena itu mari kita syukuri bersama, semoga ini menjadi langkah yang baik
untuk melanjutkan ke langkah-langkah yang selanjutnya. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta semoga terlimpah kepada kita selaku umat beliau. Sebelumnya kami ingin menyambut yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nur Hashim yang insya Allah malam hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua pemirsa virtual. Ya, kemudian juga yang kami hormati segenap bapak-bapak dari Muhammadiyah, kemudian ibunda kami dari Aisyah, kemudian saudari kami dari Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan terkhusus adalah pemuda Muhammadiyah, baik di daerah, baik di cabang maupun di ranting. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, warga Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyambut bahagia sekali. Ini mohon maaf masih ada suara yang masuk, Mas Admin. Okay. Pengajian kok. Jadi kami menyambut bahagia sekali dengan adanya program yang disampaikan, yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah Pemuda Muhammadiyah. Memang di dalam kondisi pandemi, seperti saat sekarang ini, di mana ini mohon maaf suara dari Pak Sudaryo ini, Mas Admin. Terima kasih. Jadi alhamdulillah ya, kita menyambut sangat baik, antusias sekali program yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pemalang, yang ini adalah tahun kedua di masa periode kami Pemuda Muhammadiyah Pemalang, dan ini juga tahun kedua di dalam masa pandemi. Sebelumnya tahun kemarin juga kami sudah berusaha bersama dengan Bidang Dakwah itu untuk menyajikan dakwah, menyajikan kajian-kajian walaupun dalam kondisi yang serba terbatas. Ya memang kondisi sekarang ini ya di mana ada pembatasan mengenai kerumunan dan segala macam. Tapi jangan sampai membatasi kita semuanya untuk tetap mensyiarkan agama Islam dan juga mensyiarkan terutama di dalam kajian-kajian Ramadan ini. Maka kami sangat berharap kepada jamaah virtual sekalian. Jadi yang pertama, mari kita ikuti kegiatan-kegiatan dakwah dari Bidang Dakwah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pemalang. Yang pertama ini adalah kajian virtual ya, seperti yang disampaikan oleh Bidang Dakwah, ketuanya Ustadz Abdi Salimi, beliau menyampaikan ke saya bahwa kajian yang pertama itu dilaksanakan secara virtual ataupun live streaming ya. Yang pertama dari Zoom, kemudian juga disambung ke YouTube. Jadi untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum bisa masuk ke Zoom, bisa beralih ke YouTube. Ya. Ini untuk memfasilitasi banyaknya jamaah yang mungkin terlalu padat ataupun belum bisa mengakses Zoom. Karena mungkin di beberapa tempat Zoom itu agak susah ataupun aksesnya sinyalnya agak susah, maka YouTube bisa menjadi pilihan. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian warga Muhammadiyah dimanapun berada, yang pertama kami selaku pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah mengajak mari kita ramaikan. Jadi walaupun kita terbatas oleh tempat ya, tidak dalam satu tempat, tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita di dalam kita mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh Bidang Dakwah Pemuda Muhammadiyah. Dan yang kedua kami mengajak, ya, terutama kepada teman-teman pimpinan cabang, pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah, terutama cabang yang kemarin sudah musjab, ya, ada Ulu Jami, kemudian ada Comal, kemudian ada Pemalang, dan insya Allah yang ke depan ini ada Moga. Ya, Moga tadi sudah siang teman-teman dari daerah sudah berkunjung ke sana. Kemudian juga Belik, Dongkal insya Allah akan menyusul dan juga cabang-cabang yang lain. Selain kami mengajak untuk meramaikan kajian secara virtual, kami juga menghimbau
kepada teman-teman sekalian yang ada di cabang maupun ranting untuk melakukan hal yang serupa. Dalam artian apa? Mari kita ramaikan ya. Jadi selama bulan Ramadan mari kita adakan beragam kegiatan. Apakah itu acara kajian virtual di tingkat ranting, cabang, apakah itu misalnya kegiatan-kegiatan lain yang dapat meramaikan ataupun memberikan ghiroh ya, semangat yang luar biasa di dalam kegiatan dakwah kita. Oleh karena itu kami sekali lagi dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah yang pertama berterima kasih ya, kepada jamaah sekalian yang sudah bergabung bersama, dan yang kedua kami mengajak untuk terus mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, terutama bidang dakwah yang insya Allah selama 1 bulan penuh nanti akan diadakan juga kajian-kajian virtual maupun nanti ada kultum ya, kultum harian. Yang ini kami sebar, jadi Bapak Ibu sekalian ya, jadi kami sebar di antara beberapa pemateri itu tidak hanya dari kalangan yang sepuh, karena kami mengharapkan ada tunas-tunas baru yang muncul. Ya. Jadi kalau tahun kemarin mungkin lebih banyak didominasi oleh bapak-bapak kita di Muhammadiyah, namun tahun ini kami berharap lebih banyak juga dari kaum muda. Jadi kalaupun mungkin masih ada banyak kekurangan maupun kesalahan, itu hal yang wajar. Karena kita para pemuda, ya, generasi muda itu masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu kami mengajak teman-teman yang ada di cabang, yang ada di ranting, kalaupun nanti ada undangan ya dari tim dakwah untuk bisa ikut mengisi kultum harian, ya kita ramaikan bersama-sama. Ya, jadi demikian. Jadi kami berharap ada kolaborasi yang sangat menarik gitu ya, antara bapak-bapak kita di Muhammadiyah, kemudian juga di bunda kita di Aisyah, dan juga saudari kita di NA, kemudian juga kita di Pemuda Muhammadiyah. Semuanya bisa ikut bersama, bersinergi meramaikan dakwah Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Pemalang. Kami kira demikian ya, sambutan tidak terlalu panjang supaya nanti ketika penyampaian materi juga bisa lebih jelas dan juga lebih gamblang. Terima kasih. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah memberikan sambutan, pencerahan dan sesuatu yang telah disampaikan dari beliau, semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya sekedar untuk memberikan tambahan, jadi insya Allah ini yang perdana terkait dengan kajian virtual. Harapannya nanti kami teman-teman khususnya dari tim bidang dakwah, ya, itu nanti bisa menyelenggarakan kajian virtual yang saat ini lakukan, yang sifatnya nanti bisa bersama-sama kita mempelajari materi berurutan sistematis dan ada kurikulumnya. Misalkan tentang fikih perempuan, himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, dan kajian-kajian yang lainnya yang sifatnya kita belajar bersama bertahap, berurutan, sehingga bisa mendalami pemahaman secara komprehensif terhadap agama kita sendiri atau agama Islam. Ini sekedar informasi. Nanti untuk kajian yang kedua yang virtual nanti akan kami sampaikan kepada jamaah sekalian, dan mohon untuk nge-share ya, ataupun mensubscribe ya YouTube Pas TV agar bisa dikenal tidak hanya Muhammadiyah di lingkungan Pemalang, tapi bisa di kota-kota yang lain atau bahkan nasional, sehingga nanti dakwah Muhammadiyah khususnya Pemalang bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Itu sekedar tambahan. Kemudian saudara dan saudariku semuanya yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mendengarkan dengan baik, dengan seksama kajian pada malam hari ini, yang ini merupakan sesuatu yang sangat penting sebagaimana sesuai dengan hasil putusan pimpinan tarjih, pimpinan pusat tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Nanti insya Allah tanggal 13 April itu merupakan hari tanggal pertama, tanggal 1 Ramadan. Jadi insya Allah tanggal 13 April 2021 kita akan melaksanakan
ibadah puasa. Maka 17 hari yang akan datang kita perlu persiapan khusus yang matang agar nanti ketika bertemu dengan bulan Ramadan kita sudah memiliki bekal yang maksimal. Maka saya minta kepada ayahanda Bapak Dr. Andes Haji Nur Hasim selaku pimpinan daerah Muhammadiyah dalam hal ini membidangi majelis tablik untuk memberikan pencerahan kepada kami semuanya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqal azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaim laisa lahu min qiyamihi ila syahr. Saudara-saudara, adik-adik kami, anak-anak kami, pemuda Muhammadiyah, Nasyiah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan insya Allah juga Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat, di mana saja Bapak, Ibu berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, termasuk nikmat insya Allah memanjangkan umur kita, menyampaikan umur kita sampai Ramadan 1442 Hijriah yang mendatang. Salam dan salam Allah semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kaum muslim muslimat rahimakumullah. Ternyata 1 tahun bukan waktu yang panjang. Puasa 1441 Hijriah seakan-akan baru kemarin saja kita tinggalkan. Tapi 17 hari yang akan datang, kita akan segera masuk ke bulan puasa 1442 Hijriah. Setiap kehadiran puasa kita sambut dengan bahagia, kita sambut dengan penuh keimanan, karena undangan itu yang Allah berikan, undangan keimanan kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kesempatan diberikan kepada kita orang yang beriman untuk meningkat kualitasnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia.
goal kita, tujuan akhir kita menjadi orang yang beriman, itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah dengan puasa kita. Karena setiap ibadah yang Allah berikan kepada kita, itu goal akhirnya adalah takwa kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, utamanya orang-orang yang berpuasa. Tadi sudah saya sampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW, dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda bahwa banyak orang yang berpuasa, ruba so'im, laisa lahu. Tapi bagi orang yang berpuasa itu, min syamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Apa yang dia dapatkan? Ilal ju, kecuali rasa lapar. Karena seharian penuh tidak makan. Waruba qaim, banyak orang yang menegakkan, mendirikan pada malam harinya qiyamul lail, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Tapi kata Rasulullah, laisa lahu min qiyamihi, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya, menghidupkan malam harinya, illa syahar, kecuali dia ngantuk, karipan, kurang turu, lemes. Saudara-saudara, maka sebelum kita memasuki puasa, yang insya Allah menurut perhitungan hisab hakiki wujudul hilal dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa kita akan berpuasa pada tanggal 13 April yang ada. Kita tidak usah ragu, usah bingung. Karena apa? Karena perjalanan benda langit itu perjalanan yang pasti. Perjalanan yang tetap perjalanan. Perjalanan yang bisa dihitung dengan angka. Mulanya ilmunya sudah dikatakan dengan ilmu pasti. Bahkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, gerhana matahari, gerhana bulan, itu pun bisa diperhitungkan kapan terjadi. Apalagi hanya sekedar kapan? Tanggal 1 Ramadan. Kapan tanggal 1 Syawal? Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itu bukan sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang mudah dan gampang dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang hormat, agar puasa kita, Ramadan kita, siang kita tidak berlalu begitu saja. Puasa kita hanya mendapatkan lapar. Qiyamul lail kita hanya mendapatkan ngantuk, letih, lesu. Maka harus kita persiapkan bagaimana menyambut dan mengisi Ramadan. Suaranya, Pak. Ini ada suara masuk. Baik dan saudara-saudara. Ada 17 hari
persiapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu kita siapkan pemahaman kita tentang puasa. Pimpinan pusat sudah menerbitkan ini bukunya, tuntunannya. Namanya Tuntunan Ramadan. Yang diterbitkan oleh pimpinan pusat Majelis Tarjih untuk menuntun warga Muhammadiyah agar puasanya tidak hanya mendapatkan lapar, qiyamulailnya tidak hanya mendapatkan lelah dan ngantuk, maka sebagai tanggung jawab pimpinan menuntun kita warga Muhammadiyah. Pertanyaannya, nopo kula panjenengan menika sampun gadah nopo? Wis duwe bukune tuntunane nopo dereng? Regane murah, disediakan di toko-toko Muhammadiyah, termasuk di pesantren kita Al-Manar Muhammadiyah Pemalang ada buku ini. Ini murah. Orang ngantek sate 20 biji. Ya, cukup untuk membeli buku tuntunan. Kalau enggak bisa di-download di program dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Buku elektronik dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga ada buku tuntunan Ramadan seperti itu. Ini kita pelajari. Harapannya setiap imam, masjid dan musola, pemuda-pemuda Muhammadiyah yang nanti akan jadi imam, karena tarawih itu lebih panjang daripada salat maktubah. Jadi harapannya nanti pemuda-pemuda itu yang jadi imam suaranya bagus, lantang, bacaannya juga bagus. Ini monggo nanti tuntunannya bisa dibaca. Jadi yang pertama kesiapan pemahaman kita, kesiapan ilmu kita. Karena apa? Ibadah tanpa ilmu bisa jadi ibadah kita yang sudah lelah-lelah itu tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah. Saudara-saudara pemuda Muhammadiyah, angkatan muda Muhammadiyah, Bapak Muhammadiyah dan Ibu-Ibu Aisyah yang saya banggakan. Jadi ini awal pemahaman kita harus kita siapkan. Ilmu kita harus kita siapkan. Kaitannya dengan bagaimana kita mempersiapkan Ramadan. Yang kedua, juga harus kita siapkan apa? Peralatan dan tempat ibadah. Ibu-ibu, jangan lupa rukuhnya, mukenanya disiapkan, dicuci, diberi pewangi, biar nanti kumpul berjamaah di masjid atau di musola. Teman-temannya tidak menjil karena rukuhnya kalau tidak enak. Maka siapkan. Bapak, siapkan bajunya, siapkan kopiahnya, siapkan sajadahnya, karena sekarang ini di masa pandemi, musola dan masjid karpetnya tidak digelar. Silakan bawa sajadah, pilih sajadah yang terbaik, pilih baju yang terbaik, pilih kopiah yang terbaik.
sekarang beli minyak wangi yang harum sebelum berangkat semprot. Siapkan kan. Juga disiapkan tempatnya. Ini kelemahan yang biasa sering kita lihat di masjid-masjid dan musola kita. Apa kelemahannya? Sound systemnya jelek. Begitu sholat dimulai, suaranya mendering. Atau mungkin suara imam tidak sampai ke belakang. Karena tidak disiapkan sound systemnya. Ruangannya sudah dicat. Kipas angin, kalau memang itu kipas angin, sudah dibersihkan, betul-betul berputar. Kalau ingin nyaman sebelum Ramadan pasang. Karena biasanya orang habis puasa itu gampang berkeringat. Pasang, biar nyaman. Kasih minyak wangi ruangan. Sehingga jamaah yang ada di situ merasa nyaman. Karena tidak panas dan berbau. Temboknya dicat, jangan ada tembok yang belontang-belonteng. Ternitnya jangan ada ternit yang sudah berwarna kusam. Tengah bulan saya kira cukup untuk mempersiapkan tempat ibadah. Bapak Ibu dan Saudara yang hormat. Yang ketiga, harus kita siapkan juga program dan acara. Karena Muhammadiyah ini kan organisasi yang cukup baik dibandingkan yang tidak baik. Jadi programnya diatur. Kalau di masjid mungkin dijadwal kapan ibu-ibu harus tadarus bersama. Disiapkan guide-nya, pemandunya. Monggo angkatan-angkatan muda ini yang menyiapkan biar benar-benar warga Muhammadiyah itu terbina dan terbimbing. Siapkan yang bagus-bagus bacaan. Kapan nanti anak-anak harus kapan bapak-bapak harus bagus. Harus jadikan Ramadan ini peningkatan pemahaman dan bacaan Al-Quran. Ini saya sering ke ranting-ranting, ke musola-musola. Kalau pengajian-pengajian kecil-kecilan itu. Saya coba untuk beberapa orang baca Al-Quran. Ternyata lebih banyak yang tidak bisa daripada yang bisa. Sehingga PR kita ini tidak habis-habisnya. Bisa dari ranting-ranting sering begitu. Sebelum pengajian, saya coba ada beberapa orang. Karena di Muhammadiyah itu kan begitu gampang pengajian. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Dia kadang tidak menyiapkan pembaca Al-Quran. Tapi bagus sudah ada pembaca Al-Quran. Biasanya enggak cukup. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Selesai pengajian kita, terus pengajian. Tidak tertantang ya, warga Muhammadiyah untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi gampang. Saya sering ngomong sama teman-teman. Ya, kalau ciri masjid musola Muhammadiyah itu kalau azannya biasanya jelek, terus baca Al-Qurannya juga jelek. Ini sebelumnya yang kuno. Sekarang ini harus hebat. Ya, kita jangan mau kalah dengan mereka. Yang keempat yang juga perlu kita siapkan, yaitu target. Tapi bagus Ketua Pemuda Muhammadiyah punya target. Ini pemuda nanti
lebih banyak yang mengisi kultum, lebih banyak yang menjadi mubalik. Dan memang harus begitu. Bahasa Indonesia kan juga sudah menyampaikan patah satu tumbuh 1000. Muhammadiyah yang mati satu, pemuda tumbuh 1000. Sehingga kalau kita buat kurva penduduknya itu seperti tumpang, ya. Jadi yang muda itu harus lebih banyak. Dari IPM, pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Mahkamah, kalau dikumpulkan harus lebih banyak daripada yang atas, yaitu yang tua. Itu pula program-program pengajian. Jangan berbalik, yang tua, yang banyak, yang muda, yang sedikit. Jadi yang bawah yang kecil, yang atas yang besar. Karena kita kalau melihat pengajian-pengajian itu begitu. Yang muda jumlahnya sedikit, yang tua ya, mungkin sudah bau tanah, takut mati, sudah pada bertobat. Yang muda yang merasa umurnya masih panjang, sehingga tidak datang ke tempat-tempat. Berikutnya juga perlu kita perhatikan suasananya. Ini ibu-ibu, ini kebetulan kan ibu-ibu pada ikut di Zoom. Biasanya 10 hari terakhir ini ibu-ibu sudah merubah atau mengubah suasana Ramadan menjadi suasana Idul Fitri. Jadi suka melempur bagaimana nanti hidangan pada Ramadan, pada saat Idul Fitri, juga merancang pakaian macam-macam. Suasananya dirubah. Nah ini mana-mana sekali. Mari kita siapkan mulai sekarang. Suasana jangan sampai berubah. Justru 10 hari yang terakhir, suasananya harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah menganjurkan 10 hari yang terakhir itu untuk mengencangkan ikat pinggang kita beriktikaf di masjid-masjid kita. Nanti gerakan oleh pemuda luar biasa. Berikutnya juga perlu diperhatikan yaitu bagaimana kita menjaga kesehatan. Kesehatan. Mungkin yang punya penyakit kesehatan mungkin sekarang ini dicoba dengan berlatih puasa, atau mungkin siapkan obat-obatnya, periksa. Jangan sampai nanti datang puasa 1 hari, ya semakut mungkin karena perutnya sakit. Ya, perlu kita perhatikan juga sebelum kita nanti masuk ke bulan puasa, pimpinan ranting, pimpinan cabang, takmir masjid, takmir musyawarah, lakukan musyawarah untuk menyambut Ramadan ini. Sehingga Ramadan hadir benar-benar bermakna dan bisa meningkatkan kita sebagai orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Saya kira itu nanti bisa kita perdalam dengan banyak pertanyaan, masukan, dan sebagainya. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Haji Dr. Andes Nur Hasim dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini ketua bidang tablik. Alhamdulillah tadi sudah
memberikan pencerahan kepada kita terkait bekal-bekal menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, paling tidak kita memiliki bekal kesiapan ilmu, kemudian kesiapan peralatan tempat ataupun sarana prasarana, kemudian menyiapkan program dan ada target-target di bulan Ramadan yang akan datang ini. Harapannya bisa menjadi bulan Ramadan yang lebih baik daripada bulan Ramadan yang tahun kemarin. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, untuk acara selanjutnya tanya jawab. Ya, barangkali dari jamaah sekalian, terutama yang berada di Zoom ini, ada beberapa pertanyaan. Nanti bisa langsung chat kepada admin. Nanti selang beberapa menit kami akan membacakan pertanyaan sekiranya ada. Kemudian nanti kami berikan kesempatan kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Nur Hasim untuk memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Kalaupun nanti tidak ada pertanyaan, berarti ada informasi lain-lain yang akan kami sampaikan dalam hal ini, yaitu bidang dakwah kepada para jamaah sekalian. Pada Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan untuk bertanya melalui chat. Monggo dipersilahkan. Monggo, barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan, boleh sesuai dengan materi ataupun tema yang sudah tadi beliau sampaikan, ataupun boleh di luar materi, barangkali ada pertanyaan. Ya, sudah ada yang masuk satu penanya. Kami akan bacakan ya, Pak Haji. Ya. Pertanyaan dari saudara kami, Bapak Deni Saputro, ya, bertanya, dalam sholat taraweh biasanya didahului dengan sholat iftitah 2 rakaat. Ini sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah dengan bacaan jahar sendiri-sendiri atau berjamaah tapi sirih. Ini kami ulangi lagi. Biasanya ketika jamaah akan melakukan sholat taraweh, itu ada sholat yang namanya sholat iftitah 2 rakaat. Nah, itu dilaksanakan berjamaah dengan jahar atau dengan sirih, mana yang lebih baik dalam hal ini sesuai dengan ya tuntunan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ataupun yang terdapat di dalam buku Tuntunan Sholat karya Ustadz Syakir Jamaluddin. Pada Bapak Dr. Andes Haji Nur Hasim untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Kaitannya dengan sholat iftitah. Ya. Sholat iftitah itu sholat pembuka ini sebetulnya kan tidak hanya bulan puasa saja. Sampai naik Arab sholat qiyamul lail
malam-malam biasa pun ada sholat iftitah. Atau sering dikatakan dengan 2 rakaat yang ringan, khafifatain. Bacaannya iftitah itu sendiri, subhanahu dzil malakut wal jabarut wal kibriyah wal azam. Harus baca Fatihah tanpa baca surah. Nah, biasanya kalau di taraweh kurang pada bingung ini karena mungkin tidak biasa sholat qiyamul lail, sholat malam tahajud. Jadi sebaiknya sholat iftitah dilaksanakan secara berjamaah. Bacaannya juga jahar, cukup baca Fatihah yang jahar. Iftitahnya dibaca masing-masing seperti kita membaca iftitah Allahumma baik. Tapi bacaan iftitah di mana ada ya, seperti ini ada komplit sampai ke zakat fitrah dituntun di tuntunan Ramadan. Monggo kita biar seragam, dituntun itu biar seragam. Jadi mulai dari pucuk gunung sampai ke laut, setiap warga Muhammadiyah ibadahnya seragam sesuai dengan tuntunan majelis tarjih yang mengacu kepada ibadah Rasulullah. Saya kira begitu. Monggo. Mas Lutfi Iza ya bertanya, untuk doa sholat taraweh yang sesuai Muhammadiyah ada tidak? Kalau ada dilafadzkan secara berjamaah atau sir sendiri-sendiri. Oke. Monggo Pak Haji. Ya, setelah sholat witir itu ada doanya. Doanya di sini dijelaskan hanya subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbul malaikati waruh. Jadi yang di kampung-kampung itu saya nggak ngerti sumbernya dari mana. Tapi karena sudah umum kadang dilakukan oleh masyarakat. Tapi kalau kita mengacu kepada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka bacaan yang ada itu hanya setelah sholat witir. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbul malaikati waruh. Itu Mas Lutfi. Okay? Jadi tadi sudah jelas disampaikan oleh beliau yang ada tuntunannya yang terdapat di dalam buku pegangan atau bahkan dari asar-asar ataupun dari beberapa riwayat, yaitu Subhanal Malikil Qudus 3 kali, kemudian ditutup dengan Rabbul Malaikati Waruh. Itu jawaban dari beliau terhormat Ustadz Dr. Andas Nur Hasim. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu Sri Anissa, dia bertanya, bolehkah sahur pada saat adzan subuh sudah berkumandang? Karena baru bangun. Ya, ini mungkin bablas ini. Jadi boleh atau boleh tidak, misalkan ketika sahur kemudian terdengar kumandang adzan subuh karena tidak disengaja, karena mungkin bangunnya kemalaman, akhirnya bangunnya agak telat. Monggo Pak Haji. Jadi puasa itu dimulai dari terbit fajar, waktu subuh ya. Waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Nah, kalau sudah datang waktu subuh maka tidak boleh sahur, tidak boleh makan. Ya. Tapi kalau imsak di sini ya, imsak di sini itu karena antara
antara imsak dengan waktu subuh itu masih ada jarak waktu 10 menit. Ini Bapak Ibu tolong dipahami, nanti masjid-masjid Muhammadiyah, musola-musola Muhammadiyah perlu diketahui bersama bahwa sholat subuhnya atau waktu subuhnya berdasarkan hasil munas majelis tarjih di Gresik pada tahun 2020 kemarin, itu waktu subuh mundur. Jadi lebih siang, 8 menit. Jadi pakai patokannya, itu tatkala matahari kita ada di 18 derajat di bawah ufuk timur. Kira-kira sampai nanti terbit matahari itu waktunya 72 menit. Karena kita di Katulistiwa, nanti dihitung. Ya. Jadi 4 kali 18. Jadi 1 derajat itu kira-kira waktunya 4 menit, kali 18 menit, jadi waktunya kira-kira 72 menit. Jadi nanti kita sahurnya masih panjang, lebih panjang 8 menit. Jadi kalau sudah subuh ya harus dihentikan. Ya. Dan eman-eman, saya kan belum tahu, sahur itu sunnah. Ya. Puasanya wajib, jangan sampai sunnah itu menggugurkan wajib. Saya kira gitu. Enggak. Oke, matur nuwun. Kemudian untuk penanya yang selanjutnya, Saudara Mas Herun, ya ini dari Pemuda Muhammadiyah, tinggalnya di Belik, ya. Beliau bertanya, bagaimanakah cara Rasul dan para sahabat menyambut bulan suci Ramadan yang bisa kita tiru? Artinya, bagaimana Rasul ataupun para sahabat menyambut Ramadan yang mana nanti itu bisa kita tiru, Pak, sebelum Ramadan itu datang. Monggo, Pak Haji. Iya. Ini nanti beda sama orang-orang kampung ya. Orang kampung biasanya kalau mau Ramadan itu pada mandi di 7 sumur, apa 8 sumur, apa 9 sumur dan sebagainya. Tadi sudah saya sampaikan ya, menyambut Ramadan antara lain kita siapkan ilmunya. Pemahaman kita tentang bagaimana Ramadan, bagaimana puasa. Siapa yang harus puasa, siapa yang harus meninggalkan puasa, siapa yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya di hari lain. Kita pelajari di dalam hadis-hadis Rasulullah, di Majlis Tarjih, apa di HPT itu juga ada. Jadi para sahabat itu di samping tadi kebanggaan, menyiapkan secara mental dan fisik untuk bisa melaksanakan Ramadan. Bukan seperti yang terjadi seperti sekarang ini. Ini Arab poso, udah pasar kabeh, pergi ke rumah makan, ke tempat-tempat wisata, karena apa? Besok sudah mau puasa, bukan itu. Tapi menyambut Ramadan tadi, siapkan tempatnya, buatkan programnya, ya. Pemahaman kita, ilmu kita. Artinya agar Ramadan itu lebih punya nilai, lebih bermakna. Begitu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, nah setelah ini nanti ada informasi dari teman-teman dan malah ini diwakilkan oleh saya dari bidang dakwah. Pertanyaan terakhir dari Saudara Budi, ya. Benarkah hukumnya makruh ya, kalau terlalu sering mandi pada saat puasa, dan apa hukumnya berenang saat berpuasa? Monggo, Haji. Ya, ini kalau hawanya panas kan boleh masuk, ya masuk ke ruangan yang ber-AC, boleh, ya boleh, nggak ada hukumnya makruh dan sebagainya. Ya, yang tidak boleh itu kan kalau kita misalkan menghisap ke hidung, ya, menghisap ke hidung pada saat bulan puasa, tapi sangat biar nanti masuk atau kumur apa sangat-sangat. Tapi kalau hanya sekedar mandi karena memang mungkin hawanya panas, bayangkan kalau misalkan di tempat-tempat yang di bawah terik matahari. Indonesia ini masih lumayan karena udaranya masih segar.
Ada tempat-tempat yang panasnya luar biasa atau siangnya sangat panjang. Sampai siangnya ada yang 20 jam dan sebagainya. Dia harus di tempat-tempat yang betul, mungkin dia harus kum dan sebagainya. Asalkan tadi tidak memasukkan dengan sengaja tadi pada waktu berkumur dan menghirup ke hidung. Maka pada puasa tidak boleh sangat pada saat kita berwudu. Begitu, Mas. Oh, okay. Terima kasih untuk jawabannya dari Pak Haji Nur Hasim. Pada intinya boleh ya, yang penting jangan renang kemudian minum air gitu. Kemudian yang paling akhir ini karena memang ada satu penanya lagi ini yang paling akhir. Setelah ini mohon maaf karena jam 9 kurang seperempat ya. Jam 9 kita akhiri dan ini yang akan datang pun seperti itu. Pertanyaan dari Ibu Sri Anissa, ya, bolehkah suntik insulin karena bolehkah suntik insulin karena pengobatan saat puasa karena di masa pandemi seperti ini? Monggo Pak Kaji. Ya, tidak ada larangan. Suntik apapun tidak ada larangan. Jadi suntik insulin, donor darah, apalagi kehidupan itu lebih dihormati. Ya. Jadi orang yang membutuhkan darah, maka boleh monggo transfusi darah dimasukkan. Karena yang membatalkan puasa itu memasukkan ke mulut kita. Atau kita berhubungan suami istri. Nah, suntikan yang masuk ke tubuh kita, pengobatan itu tidak menggugurkan puasa kita. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak Dr. Andes Haji Nur Hasim sampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian ketika ada ketidakpuasan atau kekurangan nanti bisa disampaikan di lain waktu. Kemudian kami perlu sampaikan kepada jamaah sekalian. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pembicara narasumber Bapak Dr. Andes Haji Nur Hasim. Nanti beliau insya Allah juga menjadi pemateri khusus kajian virtual, baik itu rekaman secara langsung di tempat ataupun jarak jauh, terkait dengan bisa juga membahas tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman PDPM yang senantiasa memberikan support, motivasi, masukan, saran, dan lain-lain. Kemudian Ibu-Ibu Aisyah, NA, kemudian Angkatan Muda Muhammadiyah, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu atas kehadirannya pada kegiatan pengajian ini. Harapannya dari 21 partisipan pada malam hari ini nanti bisa bertambah ya. Misalkan hari ini 21 bisa menjadi 42 di minggu yang akan datang. Jadi ini penting sekali untuk kedok tular, terutama ibu-ibu kepala, bapak-bapak kepala memberikan arahan kepada khususnya guru-guru agama Islam terkait dengan kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh Pembinaan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang. Jadi insya Allah kegiatan virtual pada malam hari ini akan berlanjut dengan kurikulum yang jelas, bertahap, kita belajar satu persatu sehingga bisa mempelajari Islam secara komprehensif, terutama terkait dengan pemahaman Muhammadiyah itu sendiri. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi, kemudian mohon maaf barangkali masih banyak kekurangan karena ini awal perdana. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik dan kami sangat mengharapkan dukungan dari panjenengan untuk meng-share informasi ataupun men-subscribe Fast TV ataupun IG, Facebook dan yang lainnya untuk kemajuan daripada dakwah Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Pemalang. Marilah acara kita tutup bersama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.